Selamat jumpa teman-teman. Saya mau cerita dalam video kali ini tentang to be. Tentang to be. To be, kalau kita lihat di daftar kata kerja tak beraturan, itu di sana kita ambil kata be, itu induknya punya anak 3, MAS. Kelompok 1 itu cenderung ke waktu present, sekarang ya. Kemudian kalau gerak ke kanan, di sini sebetulnya ada being, ada 2-nya was were, lampau, kemudian 3-nya been. Sejarah to be itu dari daftar kata kerja tidak beraturan dari kata be. Be bisa menjelma MAS sekarang, was were 2 lampau pas, kemudian been 3 kelompok 3, verb 3. Kalau kita breakdown ke bawah, nanti akan memunculkan to be itu ada to be MAS, namanya to be present, to be sekarang. Kedua, to be lampau, was dan were. To be lampau, to be past. Kemudian yang ketiga, itu ada modelnya, kemudian diikuti be. Nah, yang be. Jadi model ada be. Yang keempat itu ada have been, has been. Untuk yang have been dan has been ini menunjukkan sekarang. Sedangkan yang had been itu menunjukkan lampau tapi sudah. Lampau tapi sudah. Contohnya, ketika ibuku pulang kemarin, saya sudah di rumah. Saya sudah di rumah. Pakai I had been. Sudah di rumah. Selanjutnya, to be yang kelima, yaitu ada model diikuti have been. Di sini selalu pakai have. Walaupun nanti subjeknya orang ketiga tunggal. Walaupun orang ketiga tunggal, he, she, it, di sini tetap selalu pakai have, tidak berubah jadi has. Kecuali kalau di 4 ini have, has itu ada perubahan. I pakai have, you pakai have, he pakai has, she pakai has, it pakai has, we, you, they pakai have. Jadi intinya yang has itu dipakai kalau maknanya dia satu orang ya. My mother, Amir, itu pakai has. Tapi kalau di sini selalu pakai have. Nah, selalu pakai have. Itu kenalan dengan kelompok to be. Ada 5 kelompok. Kapan kita menggunakan yang MAS? Kalau kalimat itu sekarang. Misalnya, dia di sini sekarang. Dia di sini sekarang, berarti pakai yang MAS. Sedangkan yang 2 itu kalau kalimat itu mencerminkan kalimat lampau. Misalnya, dia di perpustakaan kemarin. Dia di perpustakaan kemarin. Berarti mainnya nanti pakai to be yang was were. Kemudian yang 3, model plus be, itu apabila kalimat itu ada modelnya. Jadi setiap ada modelnya, kalau perlu butuh to be, kita pakai yang be, model plus be. Sedangkan yang kelompok 4, itu kalau kalimat itu ada makna sudah. Saya sudah makan, saya sudah di sini. Itu ada perfect ya.
Tapi di sini nanti kebanyakan kalimat nominal bisa. Kemudian yang 5 itu intinya ada makna sudah, have been, dan ada modelnya. Nah, kelompok to be ini bisa diikuti oleh 3 rombongan. Nah, 3 rombongan ini. 3 rombongan ini to be diikuti non-verb. Nah, non-verb itu biasanya terdiri dari pana. 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 P itu pronoun seperti mine, yours, hers, his, ours, theirs. Misalnya, this book is mine. Buku ini kepunyaanku. Itu diikuti pronoun mine, yours, dan teman-temannya ini. Itu bisa. P, pronoun. Kemudian A itu adjektif. Adjektif kita ambilkan contoh di sini, happy sama sad. Kata sifat. Ya. Misalnya ibu saya bahagia. My mother is happy. Berarti kalimat itu ibu bahagia itu sekarang, bukan yang lampau, bukan yang akan datang. Tapi kalau misalnya mengatakan ibu saya sedih kemarin, ada kemarin, maka kita pakai to be yang 2. Karena kemarin ibu saya sedih kemarin, menjadi my mother was sad yesterday. Itu adjektif. Bukan kata kerja itu bisa diikuti noun, kata benda. Di sini kita ambilkan contoh student sama teacher. Itu kata benda. Misalnya Amir seorang pelajar sekarang ya. Amir, karena Amir sekarang mainnya is. Amir is a student. Jadi Amir itu pelajar sekarang karena kita pakai is. Kemudian A yang terakhir itu adverb. Adverb of place, keterangan tempat. Di sini saya ngambil contoh yang here atau in the class, di dalam kelas. Pelajar-pelajar di dalam kelas menjadi the students. Kalau sekarang berarti kita mainnya are. Kenapa kita pilih yang kelompok 1? Karena pelajar-pelajar itu di dalam kelas itu sekarang. Karena the student ada S-nya jamak, maka yang cocok are. A. The students are in the class. Tapi kalau misalnya pelajar-pelajar itu di dalam kelas kemarin, berarti kita menggunakan yang lampau. The students were in the class yesterday. Pelajar-pelajar berada di dalam kelas kemarin. Jadi perbedaannya itu ya. MAS itu waktunya kalimat itu mencerminkan sekarang, was were mencerminkan lampau. Nah, sekarang kalau ada model ya, itu nanti kita pakai yang be. Contohnya misalnya, Ani harus di sini. Harus di sini. Sehingga karena di sini ada kata harus, itu termasuk model,
bahasa Inggrisnya kita pakai must, sehingga menjadi Ani must model terus be. Ani must be here. Ani must be here. Ani must be here. Ani harus di sini. Jadi semua to be yang kelompok 5 kelompok ini bisa diikuti 3 rombongan ini. Rombongan pertama tadi sudah saya ceritakan ya, diikuti bukan kata kerja, itu berupa pana. Pana itu pronoun, a yang ini itu adjektif kata sifat tadi happy, kemudian noun tadi student atau teacher, kemudian a yang ini adverb of place, keterangan tempat. Jadi to be tersebut ini 5 kelompok ini bisa diikuti rombongan pertama ini tadi. To be diikuti non verb, bukan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia itu disebut kalimat nominal. Kemudian yang berikutnya, to be 5 kelompok ini bisa diikuti dengan rombongan kedua, yaitu verb ing. To be plus verb ing, kata kerja ing. Kita kenal kan, kata kerja itu ada kata kerja satu, kata kerja ing, kata kerja dua, kata kerja ketiga. Di sini nanti main kata kerja ing, artinya maknanya sedang. Jadi to be, semua kelompok to be itu bisa diikuti plus verb ing, mengandung makna sedang, continuous. Nah, nama-nama continuous, ingat ya, nama continuous tenses itu ada 8 buah, ada 8. Kita ambil contoh misalnya di sini aja, they are playing football now. Mereka are playing. A itu to be karena are they. To be terus diikuti ing, playing. Jadi terjemahnya, mereka sedang bermain sepak bola sekarang. Nah, kalau kita baca kalimat ini menunjukkan waktu kapan, itu dilihat dari to be-nya. To be-nya di sini are. Kita lihat lagi to be yang di sini. To be yang kita pakai to be are itu to be sekarang, to be present. Maka kalimat yang ini tadi menunjukkan waktu sekarang. Karena di sini ing maknanya continuous, maka namanya present continuous. Present continuous tense. Intinya setiap to be diikuti kata kerja itu mencerminkan sedang, tensesnya continuous. Jadi to be di sini bisa to be 5 kelompok itu. Bisa. Hanya di sini saya ngambil contoh yang A, MAS. Misalnya ini diganti dengan lampu, bisa juga pakai was juga bisa. Hanya di sini saya ambilkan contoh satu aja yang present continuous. Intinya kalau kita paham to be itu ada 5 kelompok. Saya ulangi ya. To be itu ada 5 kelompok.
MAS. 2. Was were. 3. Model plus be. 4. Have been, has been, had been. 5. Model plus have been. Jadi, yang dimasukkan to be itu ya 5 kelompok ini ya. Lanjut kita ke rombongan yang ketiga. To be itu bisa diikuti dengan verb 3 mengandung makna pasif. Be. Kata kerja 3 kita lihat dalam daftar kata kerja yang daftar regular verb dan irregular verb. Di sana kan ada kata kerja 1, kata kerja ing, kata kerja 2, kata kerja 3. Nah, disinilah kata kerja ketiga ini digunakan verb 3. Pengertiannya menjadi pasif. Pengertiannya menjadi pasif. Disapu, dipukul, ditembak. Kita masukkan contoh misalnya. Misalnya di sini the floor. The floor disapu kemarin ya, kemarin. Karena kita ngambil kemarin, yesterday, maka to be-nya di sini kita harus pakai to be Lampung. To be Lampung. Was atau were. Makanya kita pilih was karena di sini the floor. The floor was misalnya dibersihkan menjadi washed ed ya, washed. Dari kata wash, washing, washed. Kedua, di sini ketiganya sama, washed sama, karena ini beraturan. Pasti kalau yang beraturan itu kelompok 2 sama 3 sama. Ya. Kita lihat misalnya di sini ya. Misalnya kita cari di sini wash. Wash. Mencuci atau dibersihkan ya, dicuci. Verb 1. Verb ing-nya washing. Verb 2-nya di sini pasti ditambah d atau ed. Kemudian di sini juga sama. Karena apa? Karena regular. Beraturan. Tapi kalau misalnya tidak beraturan, misalnya kalimat PR, ya di sini ya. PR dikerjakan olehku kemarin, yesterday. Karena yesterday kita nanti mainnya to be past, was were. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi homework was dikerjakan. Ya, dikerjakan di sini verb 3. Kita cari kata mengerjakan itu dari kata do, does, doing, ing, did. 2. Kemudian done, tulisannya done, mengerjakan atau melakukan. Sehingga kata mengerjakan tadi kita masukkan ke sini. Dan olehku by me yesterday. Sehingga menjadi homework was done by me yesterday. PR dikerjakan
olehku kemarin. Itu ya, karena ada kemarin, yesterday, maka pakai was were. Karena homework itu yang cocok was. Itu penggunaan to be diikuti 3 rombongan. Ya, kita ulang lagi ya. To be bisa diikuti 3 rombongan. Rombongan pertama, to be plus non verb, bukan kata kerja, namanya kalimat nominal. Kemudian rombongan yang kedua, to be itu bisa diikuti kata kerja ing, mengandung pengertian sedang. Tensesnya kita namakan continuous itu ya. Nah, ada present continuous, ada past continuous, ada future continuous, ada past future continuous. Ada lagi yang present perfect continuous, ada past perfect continuous, ada future perfect continuous, ada past perfect continuous, ya, ada past future perfect continuous. Nah, itu tetap menggunakan ing, hanya mainnya di to be-nya. Ingat, to be itu ada 5 kelompok. Nah, ini kita ulang ya, to be tadi ya. Ini tuh mencerminkan sampai 3 ini. 1, 2, 3 itu sifatnya cuman simple. Sifatnya cuman simple, sederhana. MAS, was, were, model plus be itu bobotnya cuman simple. Sedangkan yang 4 dan 5 itu bobotnya 4 itu ya, have been, has been, had been, dan model plus have been itu bobotnya perfect, telah. Nah, kalau nanti ketemu istilah perfect, telah, di sini kan urutannya nomor 1, 2, 3, 4. Waktu kita menghafalkan nama tenses yang sebelah kanan, kan nomor 3 kan perfect isinya. Itu nanti akan erat mesra dengan istilah verb 3, kelompok 3 sama 3H. Ya, itu akan erat sekali ketemu di situ. Ya, kita ambil contoh misalnya ya, yang sudah disapu ya, misalnya ini tadi, yang sudah disapu ini. Ini tadi kan the floor was washed, lantai sudah dicuci, dipel. Kita ambil menjadi perfect misalnya, the floor dicuci atau dibersihkan ya, bisa. Ini kalimat lampau. Kalau kita paksa menjadi kalimat telah, misalnya menjadi lantai telah dibersihkan, telah dicuci, itu kita ambil makna telah, perfect, main di sini, main di to be 4, menjadi kalimatnya ya, the floor has been. Nah, has been ini kan to be, has been ini juga to be yang 4, to be yang 4. Ya, setiap to be itu tadi saya bilang ya, ada diikuti verb 3 itu akan menjadi pasif ya. Makanya verb 3-nya kita masukkan ya, verb 3 di sini menjadi misalnya clean, cleaned, dibersihkan, sehingga terjemahnya menjadi the floor has been cleaned by me. Lantai sudah dibersihkan olehku. Jadi di sini maknanya sudah.
karena kita menggunakan to be yang berbobot telah, berbobot sudah, berbobot telah, perfect. Jadi inti dari pertemuan kali ini itu kita mengenal to be ada 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk lebih detailnya, misalnya MAS itu pasangannya mana aja. Nah, itu kita sampaikan sekalian ya. I itu pasangannya M. You itu pasangannya A. He, she, it pasangannya S. We, you, they pasangannya A. Kalau saya itu kita kelompokkan jadi 4 aja. I, M. Hafalan 1 ya, kalau I, M. Kalau membutuhkan to be. Sedangkan yang ini, he, she, it, itu kan dalam bahasa Indonesianya sama dengan dia kan. Amir. Itu kan sama dengan dia. Itu pasangannya S. Kemudian yang you sama jamak, oh banyak, jamak, itu pasangannya are. Jadi kalau menghafalkan to be, khususnya to be MAS, itu pasangannya gitu aja. Hafalkan 4. I am. Tunggal dia is. You are. Jamak are. Hafalkan 4 saja. I am, you are, dia is, jamak are. Ya, hafalkan ini. Lah, kalau nanti kita hafal pasangan are, a, kalau terpaksa dipindahkan menjadi pas lampau, are itu sama dengan were. Contohnya misalnya ini I am. Kalau dipindah lampau menjadi I was. Kenapa was? Karena bukan are. Maksud saya kalau are itu pasangannya were kalau di kelompok 2. You are itu sekarang kelompok 1 MAS. Kalau terpaksa dipindahkan jadi lampau karena di sini are, maka pakai were. Sedangkan yang is, misalnya he is, itu kalau kelompok MAS is, karena bukan are, maka kita pakai yang was. He was. Jadi he was. Jadi hafalannya ya. Saya ulang. I am. You dan jamak itu are. Dia itu is. Itu kalau to be MAS. Misalnya MAS itu pasangannya kita sudah hafal, kita tarik ke penggunaan pasangan was were. Caranya kalau are, a itu sama dengan were. Paham ya maksudnya? Kalau I karena bukan are, makanya kita nanti pakai I was. Oke, itu mengenai to be. Kemudian ini ingat lagi ya. Semua to be itu diikuti oleh 3 rombongan. 1, to be diikuti non verb, rombongan pertama. Menghasilkan kalimat nominal, bukan kata kerja. Rombongan kedua, to be itu diikuti verb ing, mengandung pengertian sedang atau continuous. Yang ketiga, to be itu diikuti verb ing, verb 3, mengandung pengertian pasif. Saya ambil contoh lagi yang rombongan 1 tadi ya. Kita ambil 1, ini aja, kita ulang ya.
Ibu di sini. Mother is here. Ibu di sini. Mother is here. Walaupun tidak ada kata now, kita tahu kalimat itu sekarang. Berarti ibu tuh berada di sini tuh sekarang karena is, to be present. Ya, itu yang diikuti bukan kata kerja. Kalau yang to be diikuti verb ing, sedang tadi, ya, itu contohnya yang they are playing football now. Mereka sedang bermain sepak bola sekarang. Hanya di sini contohnya kita ngambil yang to be are, a, mas. Ya. Prinsipnya nanti to be itu ya di to be 5 kelompok tadi. Kemudian yang contoh ketiga, rombongan ketiga, itu to be diikuti verb 3. Contohnya ini tadi ya. The floor was washed atau cleaned yesterday. Di sini buktinya ada was, to be. Di sini ada was, kata kerja ketiga, verb 3. Diterjemahkan pasif, di lantai disapu, dibersihkan kemarin. Yesterday. Demikian inti dari pertemuan kali ini. Kita tadi intinya cuma 2 poin ya. 1, kita mengenal to be 5 kelompok. MAS kelompok 1, kelompok 2 was were, kelompok 3 model plus be. 1, 2, 3 sifatnya simple, biasa, sederhana. Sedangkan yang 4 have been, has been, had been, dan 5 model plus have been itu bobotnya telah, perfect. Itu yang poin 1 ya, mengenal to be 5 kelompok. Poin kedua yang saya ceritakan tadi, sebelum kedua ya, saya ulang yang kedua tadi, model tadi ya. Di sini tadi kita kenal model, istilah model. Model itu antara lain isinya ini. Kita kembali ke to be tadi ya. Di sini kita temui istilah model. Models. Model itu barangnya itu seperti ini. Can, may, must. Can dapat, may boleh, must harus. Itu secara awal ya kita kenalkan. Itu masuk kelompok present sekarang. Tapi ini secara awal aja ya. Nanti di pembahasan model itu ada pendalaman lagi tentang model. Yang berikutnya could, might. Could itu bentuk lampunya can. Might itu bentuk lampunya may. Maka di sini masuk kelompok pas, lampau. Kemudian shall will, akan, shall will, akan, itu masuk wilayah future. Sedangkan yang should, would itu masuk wilayah past future. Untuk model ini, klasifikasi penggolongan waktu present, past, future, dan past future itu sifatnya hanya pengenalan awal. Nanti kalau ketemu grammar dalam tingkat tinggi, nanti model ini akan dibahas punya makna khusus tersendiri. Nah, itu tadi kita kembali ke model ini tadi ya, karena di dalam to be tadi ada istilah ini tadi. Ada istilah model plus be, ada istilah model plus have been. Nah, itu tadi barangnya model. Kemudian to be tadi, yang penggunaan to be tadi ada tambahan 3 rombongan. Maksudnya 3 rombongan tadi ini. To be diikuti non verb, kalimat nominal. To be diikuti verb ing, kalimat sedang, continuous. 3, rombongan ketiga, to be itu diikuti verb 3. Jadi 2 poin sudah selesai pertemuan kali ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih
atas subscribe Anda. Apabila bermanfaat bagi Anda, silahkan share ke teman dekat Anda, ke saudara-saudara Anda. Terima kasih, sampai ketemu berikutnya.